Tiap hari aja naik sepeda. Bro. Ya kan naik sepeda tiap hari. Fiber is any material which is printed or affixed to a packing material which provides the necessary information about medicine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkumpulnya kita hari ini, Bu. Kita akan melaksanakan ngobrol ngopi lagi. Ada yang ingat ngopi lagi singkatan dari apa, Bapak Ibu? Boleh tunjuk tangan. Ngobrol pintar dan berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umur dunya wadin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, kenapa Ibu mengambil tema ini? Berdasarkan hasil wawancara, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, kemudian kunjungan saya mungkin ke kelas-kelas penjenengan, kemudian mungkin dalam rangka perencanaan. Di sana mohon maaf kalau Ibu sendiri kurang sama persepsinya. Ada melihat suasana yang menurut saya ada semacam kegalauan ketika penjenengan saya tanyakan administrasi, karena ketika kita bicara tentang perencanaan pembelajaran, lari-larinya adalah ke administrasi. Hari ini saya ingin bertukar cerita atau menyamakan persepsi. Suka tidak suka, yang namanya perencanaan pembelajaran adalah bagian ruhnya seorang guru. Kalau sudah jadi perencanaan, diimplementasikan. Baik, untuk mengawali pembicaraan ini kita harus tahu dasarnya. Kalau dilihat dari secara hukum, kita harus berpegang kepada 4 peraturan yang mesti harus kita betul-betul jiwai dan harus kita breakdown. Di sana ada yang dimulai dari Permendikbud nomor 5. Terkait apa Bapak Ibu? Iya, 2022 ini sudah diperbarui, namun perubahan-perubahannya tidak terlalu signifikan, masih sama, yaitu terkait dengan standar kelulusan. Kemudian pilar yang kedua yaitu terkait standar isi. Selanjutnya adalah standar proses. Nomor berapa saya? 16 tahun, yang terbarunya di 2022. Dan yang terakhir yang harus kita kuasai yaitu terkait Permendikbud nomor 21 tahun 2002, yaitu terkait dengan standar penilaian. Dari 4 permen tadi, menurut Ibu yang harus betul-betul kita breakdown dalam-dalam sehubungan dengan tanggung jawab kita, proses dan penilaian. Jadi yang untuk formatif itu dipakai untuk memantau sejauh mana sih anak-anak berhasil atau mencapai pada materi yang penjenengan sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki proses apa? Proses pembelajaran tadi. Kemudian untuk mengevaluasi perkembangan anak-anak, informasi tentang perkembangan anak didik dalam belajar serta hambatan yang dihadapinya. Yang
yang sumatif tadi adalah dipakai untuk pencapaian belajar, dan itu biasanya kita laporkan dalam bentuk rapor. Nah, itu nanti pencapaian hasil belajar serta yang sumatif tadi digabungkan jadi satu, kemudian untuk menentuan kenaikan. Bapak Ibu, analisa penjenengan itu harus dalam bentuk kuantitatif, angka, kualitatif, deskripsi. Ketika itu Anda lakukan, Anda tahu kualitas Anda. Itu masih mengikat juga terkait prosedur penilaian hasil belajar. Itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita harus merumuskan tujuan penilaian. Yang kedua, pemilihan dan pengembangan instrumen, karena tidak semuanya bisa digunakan dengan pilihan ganda dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian penjenengan melaksanakan, dikelola hasilnya atau pengelolaan hasil, dan baru lari kepada pelaporan hasil. Nampaknya itu sudah penjenengan lakukan, namun barangkali yang belum dilakukan pada perumusan tujuan penilaian. Nah, perumusan tujuan penilaian nanti ada larinya ke RPP, ya, karena di dalam RPP ada tujuan pembelajaran. Makanya ini nyambung. Perencanaan pembelajaran kalau mengacu undang-undang ini minimal harus memiliki 3 komponen. Apa saja komponennya, kira-kira ada yang tahu? Betul, tujuan pembelajaran. Oke, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran atau proses whatever itu sama saja. Dan yang terakhir, penilaian atau assessment. Baik, Bapak Ibu, kita coba untuk memberikan contoh RPP yang tadi saya coba mengimplementasi yang ada di pikiran saya. Kebetulan I'm English teacher. Kegiatan pembelajaran ini diawali selalu dengan pendahuluan. Kemudian yang selanjutnya kegiatan inti. Jangan lupa penutup. Ketika setelah menutup pembelajaran itu, lakukan penilaian hasil pembelajaran. Boleh skala sikapnya, mana yang mau dinilai. Boleh juga dengan apa tadi, cara berdiskusinya, dan mungkin juga kecakapan dalam menangkap informasi, tentu saja dalam bentuk soal. Mari kita lanjutkan dengan mencoba mengimplementasikan dalam pembuatan RPP. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya hanya berbagi pengalaman saya bersama Ibu Kepala Sekolah. Jadi dari awal memang saya dipanggil PPG, saya udah niat, kebetulan Bu Kepsek jurusannya sama bahasa Inggris. Saya belajar berdiskusi sama Bu Kepsek. Awal-awal saya takut, Bapak Ibu, jujur saya takut kalau ketemu Ibu, kayaknya hati saya tuh saya takut gitu ketemu Ibu. Tapi sesudah Ibu kasih arahan, kemudian kasih masukan, akhirnya besok datang lagi saya dengan PD-nya saya sendiri. Begitu banyak Bapak Ibu yang Bu Kepsek berikan kepada saya, motivasi, ilmu, tidak hanya ilmu masalah duniawi tapi ilmu masalah akhirat ya Bu ya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk sekali lagi jangan takut-takut sama Bu Kepsek, bahwa anggap Bu Kepsek itu adalah orang tua kedua kita. Jadi walaupun kadang kayak saya takut-takut mau maju, tapi bismillah bisa gitu ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi
tidak hanya di Bukepsek, saya juga berdiskusi dengan teman-teman saya sesama guru bahasa Inggris, ada Pak Yatno, Bu Yos, ada Pak Irwan, Pak Munirin, dan tidak lupa juga saya juga diskusi juga sama Miss Lutfi karena kita masih satu rumpun. Jadi kadang-kadang saya malu-malu deh, saya bilang nanya, ini gimana sih caranya Bapak Ibu, saya lagi mau bikin RVP, kira-kira gimana sih, saya bilang gitu, saya tanya. Jadi pesan saya ke Bukepsek, terima kasih Ibu sudah membimbing saya, sudah memberikan saya pelajaran yang sangat berharga, yang tadinya saya malu-malu, takut gitu, tapi ya alhamdulillah berjalannya waktu saya bisa ya. Terima kasih teman-teman. Satu kalimat penutup saya, yang orang yang benar-benar pintar itu tidak akan menyatakan bahwa dirinya itu adalah orang pintar, karena sebenarnya yang berhak menilai kita adalah orang lain. Dengan berbagi seperti ini kita bisa menilai bahwa Miss Mia, Ibu Susanti, Ibu Ida, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir hari ini adalah orang-orang hebat dan pintar semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada siang hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Ada pantun terakhir. Pak, topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit bludru yang utuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.